Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2, kerjasama penerbit Kanisius dengan Pro 2 RRI Yogyakarta, Zona Kreasi Anak Muda. Saya Sri Siwi akan menemani sahabat kreatif dengan menghadirkan inspirasi melalui perbincangan dengan tema Credo, Syahadat Iman Katolik. Bersama dengan narasumber kita hari ini, Romo FX Sugiono PR. Beliau saat ini bertugas di Pastoran Sanjaya Muntilan. Beliau menjadi Direktur Pastoran Sanjaya Muntilan sejak tahun 2012, Ketua Komisi Kateketik Keuskupan Agung Semarang sejak tahun 2010, Sekretaris Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang sejak tahun 2012, anggota Pengadilan Gereja Keuskupan Agung Semarang sejak tahun 2005, serta penulis buku Credo, Syahadat Iman Katolik. Kemudian buku yang ditulis sebelumnya, SMS untuk Umat, Dasar-dasar Pemandu Lingkungan, Ibadat Peneguhan untuk Orang Sakit. Wah, sudah banyak ya buku yang ditulis oleh Romo. Ya, belum terlalu lah. Apa kabar? Terus mencoba. Hari ini apa kabar? Hari ini sangat baik, sehat. Juga pokoknya ada perasaan happy. Iya, senang mendengarnya. Cuaca juga cukup cerah ya hari ini. Cuaca baik hari ini. Romo, kita akan berbicara tentang Credo, Syahadat Iman Katolik. Lalu apa sih yang melatar belakangi Romo dalam penulisan buku Credo, Syahadat Iman Katolik ini, Romo? Ya, sebenarnya begini ya. Ini satu pengalaman, tetapi sekaligus juga ada momen yang sangat baik bagi saya. Semenjak saya di Komisi Kateketik, ya, apa yang kami lakukan kan terkait dengan pengalaman iman, pengalaman pelataan paroki-paroki atau terhadap umat Katolik secara khusus di Keuskupan Agung Semarang. Kami menemukan bahwa umat itu sebenarnya sudah sangat mengimani, tetapi terkait dengan pemahaman memang sangat kurang atau masih kurang lah. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan imannya sendiri, kadang-kadang mereka kesulitan, walaupun mereka percaya. Oleh karena itu, kami itu sudah memikirkan satu pemikiran untuk memberikan pembekalan-pembekalan, pemahaman-pemahaman, pembelajaran-pembelajaran tentang iman, pokok-pokok iman Katolik kepada umat Katolik. Nah, kebetulan kok tahun 2012-2013 secara khusus ya 11 Oktober 2012 sampai 24 November 2013 ini kan dijadikan sebagai tahun iman oleh Bapak Suci Benediktus. Nah, Bapak Suci sendiri juga di tahun iman ini mengajak kita untuk bersyukur atas iman yang terus tumbuh, terus berkembang dari waktu ke waktu sampai saat ini. Dari iman katakanlah para rasul sampai saat ini kita yakini. Tetapi juga Bapak Suci melihat perjalanan iman sendiri juga boleh dikatakan menghadapi satu tantangan-tantangan. Tantangan iman itu terkait dengan kehidupan sekarang yang sangat-sangat membawa orang untuk cenderung lebih mengutamakan hal-hal yang duniawi, yang sekuler, sehingga iman menjadi tidak terlalu penting kadang-kadang, atau bahkan seringkali kita menemukan iman itu sering ditinggalkan di dalam pilihan-pilihan sikap dan pilihan tindakan atau pilihan-pilihan yang mau diambil. Seolah-olah iman menjadi nomor berapa gitu ya. Padahal sebagai orang beriman kan seluruh hidup kita harusnya fondasinya atas iman dalam mensikapi segala sesuatu. Tetapi iman justru kadang disampaikan. Nah, dari keprihatinan itu juga kami merasa Bapak Suci sendiri juga mengatakan saat ini tidak terlalu mudah untuk beriman. Karena memang situasi tantangan zaman yang dari sekularisme menjadi materialisme, dari materialisme menjadi konsumerisme, dari konsumerisme juga lalu akhirnya yang duniawi yang penting gitu. Bujuk rayunya terlalu kuat. Terlalu kuat. Bahkan saya pernah melihat satu statistik. Sekularisme itu menduduki 71% sebagai tantangan beriman. Kemudian konsumerisme itu di bawah itu sekitar 70. Itu berarti kan tantangan-tantangan dari budaya sangat tinggi. Dan itu sangat membawa pengaruh hidup beriman. Dan akhirnya juga pilihan sikap. Itu tantangan semakin besar kalau beriman kita juga tidak memiliki fondasi yang kuat atau pertanggungjawaban yang kuat, ya kita akan mudah terbawa oleh arus itu. Sebenarnya arus ini dihadapi oleh semua agama, tidak hanya Katolik, tapi Katolik sendiri juga merasa ini tantangan beriman. Maka kami mengusahakan baik dari Dewan Karya Pastoral Keuskupan maupun secara khusus di Komisi Kateketik itu memikirkan bagaimana
iman itu mulai disadari pentingnya, disadari pengertiannya, disadari perannya di dalam hidup. Maka buku ini sebenarnya menjadi salah satu cara membantu umat untuk menyegarkan kembali iman. Harapan Bapak Suci bagi saya menarik, yakni beliau mengatakan begini, agar umat bergembira di dalam beriman dan bergairah di dalam mengkomunikasikan imannya. Itu kan ungkapan sederhana, tetapi apakah iman itu membawa kegembiraan? Betul. Ya. Orang menjadi bergembira tentu tidak hanya karena mengalami, tetapi karena mengetahui. Maka sisi pengetahuan bagi kami yang kami dengan adanya buku ini mau sedikit andil kepada umat supaya bisa memahami. Mungkin sedikit agak luas ya, bahwa buku-buku terkait dengan iman, dengan kredo itu sudah banyak. Sebelumnya ada ini kan dalam rangka 20 tahun Katekismus Gereja Katolik ya, tahun iman itu ya. Buku itu kan sangat tebal. Kemudian sedikit disederhanakan dengan kompendium Katekismus Gereja Katolik supaya bisa menjadi pemahaman umat yang lebih enteng gitu. Kemudian muncul lagi YouCare dengan kemasan yang lebih menarik lagi, dengan gambar, dengan bentuknya, tujuannya untuk kaum muda. Tetapi kok rasanya juga kok masih berat juga ya. Akhirnya kami merasa ini ikut andil buku ini. Memang buku kami buat dalam bentuk kemasan yang berbeda. Ya. Jadi kalau mau latar belakangnya atau apa, kami tetap pada isi yang sama, tetapi kemasan yang berbeda. Sekarang ini orang itu kan kemasan penting ya. Apa-apa kadang-kadang nggak penting tapi dikemas jadi baik, jadi dianggap penting. Padahal hanya kemasannya aja sebenarnya. Padahal hanya kemasan. Maka bagaimana sesuatu saiki yang penting itu dikemas menjadi sesuatu yang menarik sehingga yang penting itu menjadi diminati. Artinya orang sudah menyukai dulu ya, ketika dia mau menggali lebih dalam. Jadi akhirnya munculnya buku ini tidak hanya satu untuk kepentingan bahwa umat tumbuh berkembang untuk membaca, tetapi coba kami buat supaya cara penyajian kami atau pembuatan kami kan model web. Anda tahu ya, web itu kan satu layar, di situ ada tulisan pendek, di situ ada gambar atau video, sehingga orang tidak terlalu membaca banyak, tetapi pesan sampai. Karena itu yang utama ya. Makanya buku itu kan juga kami buat, menurut saya seperti ini ya. Jadi ada gambar, ada jadi secara visual itu juga menarik. Visual harus dibangun. Jadi gaya hidup sekarang atau mentalitas orang sekarang kan harus kita pahami juga. Sekarang itu melihat buku yang isinya tulisan semua, nggak jadi baca. Maka ketika kami membuat ini, apa yang menarik? Komentar orang, para pembaca. Yang dilihat itu gambar-gambar dulu. Kalau gambar dicari dulu yang menarik gitu. Baru setelah gambar itu mulai dibaca. Teksnya dibaca. Kan berarti kan ada cara baru dalam memandang sebuah buku. Maka seandainya, ini pikiran saya, seandainya gambar itu tidak ada, ya orang yang lihat tulisan mungkin tidak akan jadi. Ya itu yang kami pakai. Ini sebetulnya juga bagaimana secara cerdas kita bisa menyajikan sesuatu yang penting dengan kemasan yang menarik sehingga lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan apa yang dibuat itu. Kalau Anda, ini kan soal buku ya. Makanan sangat variatif cara penyajiannya. Bahan yang sama disajikan berbeda, laku juga. Ada garnis-garnis yang ini kan. Kemasannya, bungkusnya, bentuknya berbeda sedikit aja orang sudah mencari. Mungkin mobil-mobilnya hanya diubah sedikit, tertarik. Sehingga minta handphone apalagi. Yaitu. Tapi yang terpenting adalah bahwa ini kualitasnya memang dibutuhkan secara isi. Karena kami merasa isi itu penting. Tetapi orang juga sudah mengatakan sulit dulu ya. Bicara soal iman itu sulit dulu, apalagi soal itu. Mereka biasa mengucapkan dan mengatakan sulit. Nah karena itulah bagaimana kami memikirkan yang sulit itu bisa dianggap ternyata mudah ya. Atau setidak-tidaknya cara memancing ke sana kan kemasannya dulu. Melihat ada gambar itu kan kelihatannya mudah. Seperti komik atau apa, itu ada gambar-gambar itu kelihatan mudah. Kalau dibaca, ya ternyata dengan bahasa yang pendek-pendek. Bahasanya pun juga disesuaikan dengan. Karena kami kan kepentingannya untuk umatnya, bukan untuk pembelajaran para pelajar atau mahasiswa atau apa, tapi untuk semua umat. Dan artinya dari berbagai kalangan punya basic yang sangat kuat dalam hal teologi. Dan makanya
isi juga kami sederhanakan dalam arti poin-poin pokok. Kemasan juga kami buat supaya menarik diunting, sehingga ada kenyamanan. Ada umat yang luar biasa loh ya, itu dalam waktu 2 atau 3 hari selesai baca. Tapi paham kan? Ya saya rasa minimal kemauan membaca itu ya. Penting dulu. Karena banyak orang mau memiliki aja tidak mau. Ya. Oh itu sudah membentengi dulu ya. Sudah. Orang pegang aja berani melangkah dari hal yang di luar isi dulu gitu. Nah, orang membaca sampai bahwa paham itu nomor 2-nya, tapi kemauan untuk mau memiliki dan menyelesaikan mau membaca, itu ya. Selesai. Saya yakin walaupun dia tidak paham, dia lebih tahu daripada yang tidak baca. Iya. Nah, sekarang kalau kita tadi bergerak dari kemasan, menarik, orang sudah pegang, sekarang ke isinya, Romo. Nah, kalau kita bisa bicara tentang kredo, syahadat iman Katolik, syahadat para rasul gitu ya. Sebetulnya apa ini syahadat para rasul, syahadat iman Katolik, Romo? Jadi gini ya, di buku ini pun sebenarnya saya tulis ya. Jadi syahadat itu apa? Syahadat itu adalah pengakuan iman Katolik yang memang dirumuskan, dan itu dirumuskan sejak abad ke-2, sehingga iman Katolik sendiri memang sekarang dengan terumuskan itu penting, karena iman itu di satu sisi memang personal, tapi di sisi lain itu eklesial. Mengapa perlu dirumuskan? Pertanyaannya adalah karena iman itu nanti bisa menjadi pegangan bersama. Jadi kalau menjadi pegangan bersama kan butuh sebuah rumusan, butuh satu, kalau tempat lain ya pedoman, tapi dalam konteks ini rumusan. Yang kedua, supaya bisa dinyatakan bersama-sama. Jadi menjadi pernyataan gereja, pernyataan bersama. Sehingga apa yang ada rumusannya pasti kalau misalnya hari Minggu kita ada syahadat setelah homili, macam itu kan rumusan. Yang ketiga bagi saya penting adalah supaya ketika nanti iman Katolik itu berhadapan dengan daerah, budaya, perubahan zaman, yang diimani tetap sama. Karena perubahan zaman itu nanti akan mempengaruhi cara pandang, cara beriman, bahkan juga bisa saja akhirnya bisa muncul sebuah penyesatan. Itulah sebabnya mengapa ya, kalau saya katakan begini, mengapa ada syahadat pendek? Ya itu. Kenapa ada yang panjang gitu? Kenapa kalau itu menjadi rumusan satu saja, sehingga mungkin orang kenapa ya harus ada panjang? Kenapa harus dua gitu ya? Kenapa harus dua gitu? Iya, saya rasa ada latar belakangnya ya. Latar belakangnya adalah gini. Syahadat pendek itu memang kita biasa menyebut syahadat para rasul. Dibuat sekitar abad kedua. Sedangkan syahadat panjang itu seringkali disebut dengan syahadat Nisia Konstantinopel. Itu dirumuskan sekitar abad 45. Sangat panjang sebenarnya, sekitar 200 tahun ya. Mengapa kok setelah sekian waktu muncul yang namanya syahadat panjang? Jadi justru yang pendek dulu baru yang panjang ya? Iya, karena yang panjang sendiri sebenarnya munculnya rumusan karena latar belakangnya gereja menghadapi yang disebut dengan ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat itu ajaran yang sebenarnya munculnya itu terkait dengan bahwa syahadat yang pendek tadi ketika memasuki budaya dan daerah yang berbeda ternyata mendapat tanggapan yang berbeda atau penafsiran yang berbeda, sehingga akhirnya muncul yang namanya ajaran-ajaran sesat. Saya menulis di sini di antaranya ajaran-ajaran sesat itu ya. Misalnya pada halaman 14 itu misalnya ada ajaran Arius. Dia mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan, Yesus bukan Tuhan, dia hanya ciptaan yang unggul. Lalu muncul lagi Nestorius, dia mengajarkan bahwa Yesus memiliki 2 kodrat dan 2 pribadi. Itu kan berbeda, karena yang benar harusnya dalam diri Yesus 1 pribadi, 2 kodrat kealahan dan kodrat kemanusiaan. Maka dengan rumusan ini lalu muncullah namanya konsili-konsili untuk menanggapi ajaran-ajaran sesat itu. Lalu juga muncul
dari ajaran Eutyches, dia mengajarkan bahwa ada dua kodrat Yesus, kodrat Allah dan kodrat kemanusiaan, dan itu campur dan tak terbedakan. Jadi akhirnya ya tidak jelas Yesus itu manusia atau Allah, tidak jelas. Padahal jelas ya. Dia memang manusia tapi juga Allah, tapi tidak tercampur. Nah, munculnya ajaran-ajaran sesat ini sangat mengganggu orang Katolik dalam beriman. Mana yang benar? Padahal kita sebenarnya punya satu keyakinan iman yang sudah dirumuskan di dalam syahadat. Ada mungkin yang sebagian menjadi ragu-ragu. Iya, pasti itu. Maka akhirnya diselenggarakan konsili-konsili untuk mengatasi masalah-masalah itu. Maka syahadat iman yang panjang ini kan disebut dengan syahadat Nisia Konstantinopel, karena memang ini menjadi hasil rumusan dari dua konsili itu. Konsili Nisia diadakan pada tahun 325, sedangkan Konstantinopel itu sekitar tahun 381. Jadi isi sebenarnya nggak beda. Iman dari syahadat pendek tetap pegang, cuma itu mendapat semacam penambahan-penambahan. Kalau kita melihat perbandingan itu ada semacam penambahan-penambahan, tetapi poin-poin tetap sama ya. Jadi itu mengapa muncul syahadat panjang, sebenarnya karena alasannya adalah alasan kita mempertahankan kebenaran iman kita di tengah pandangan-pandangan yang kita anggap sesat pada waktu itu. Baik, terima kasih banyak Mas Giana untuk banyak inspirasinya hari ini. Ya, terima kasih Mbak. Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini dapat memberi inspirasi baru bagi sahabat semua. Sampai bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 selanjutnya. Mari berbagi damai dan kasih kepada semua orang di setiap kesempatan yang kita miliki.